Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Anggreni. Saya mahasiswa dari Universitas Valetehan Serang. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai parasitologi, di mana ini menjadi salah satu pemenuhan tugas mata kuliah IDK 3 saya. Bismillahirrahmanirrahim. Parasitologi terdiri dari dua kata, yaitu parasitos dan logos. Parasitos adalah organisme yang mengambil makanan dan logos artinya ilmu. Jadi parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Lanjut kita ke pembagian parasit. Pembagian parasit itu terbagi menjadi berdasarkan jasadnya, berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan keperluan akan hospes, jenis hospes, dan berdasarkan lama hidup pada hospes. Kita akan terangkan satu persatu. Pembagian parasit berdasarkan jasadnya terbagi menjadi tiga: fitoparasit atau parasit tumbuhan seperti jamur dan bakteri, zooparasit atau parasit hewan terbagi menjadi dua, yaitu protozoa dan metazoa. Dan yang ketiga adalah spirocheta dan virus. Untuk parasit yang berdasarkan tempat hidupnya terbagi menjadi dua, ektoparasit atau ectozoa yang hidup di luar tubuh hospes, dan endoparasit atau entozoa yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh hospes. Kemudian parasit berdasarkan keperluan akan hospes dan jenis hospes. Berdasarkan keperluan akan hospes terbagi menjadi dua, yaitu parasit obligat, yaitu parasit yang selalu membutuhkan hospes akan mati jika tidak ada hospes. Contohnya cacing perut. Yang kedua, parasit fakultatif, yaitu parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup tanpa hospes, contohnya nyamuk. Berdasarkan jenis hospes terbagi lagi menjadi dua, parasit monoksen, yaitu parasit yang tinggal pada satu jenis hospes, contohnya Ascaris lumbricoides, dan parasit poliksen, yaitu parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes, contohnya Toxoplasma gondii. Parasit kemudian berdasarkan lama hidupnya pada hospes terbagi menjadi dua, permanen dan temporer. Permanen yaitu parasit yang menetap pada hospes tertentu, contohnya Ascaris lumbricoides, dan temporer yaitu parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya, yaitu contohnya sengkenit dan nyamuk. Dari tadi kita kan membicarakan hospes, dan hospes. Apa sih hospes itu? Hospes yaitu tempat hidupnya parasit atau inangnya. Nah, di sini ada pembagian hospes atau inang atau host yang terbagi menjadi 4: hospes definitif, perantara, reservoir, dan paratenik. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Hospes definitif yaitu hospes tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang biak secara seksual. Contohnya manusia sebagai hospes definitif dari cacing gelang, yaitu Ascaris lumbricoides. Hospes perantara yaitu intermediate host, yaitu hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Contohnya manusia sebagai hospes perantara dari parasit malaria karena stadium seksual berada dalam tubuh nyamuk, yaitu Anopheles. Hospes reservoir atau reservoir host atau hospes cadangan nih, yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Hewan yang bertindak sebagai hospes definitif bagi parasit yang hidup pada manusia, contohnya kera atau monyet. Hospes paratenik yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif, yaitu contohnya cacing tanah. Lalu kita akan belajar taksonomi parasit. Apa sih itu? Cara penulisan nama parasit.
Jadi, cara penulisan nama parasit ini sudah diatur dalam International Code of Zoological dan sudah menggunakan dua sistem binomial, yaitu sistem dua nama. Dan kemudian parasit-parasit ini pun akan digolongkan kembali sesuai spesiesnya, genus, family, ordo, kelas, phylum, dan kingdom. Contoh taksonomi nematoda atau cacing. Kelasnya yaitu nematoda, subkelasnya Adenoporea, Secernentia, ordonya Rhabditida, Ascaridida, superfamilinya Ascaridoidea, Thalazoidea. Genus dan spesiesnya Trichinella spiralis, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides, Toxocarakanis, Toxocaracati. Kemudian pengelompokan parasit, tadi pembagian, sekarang kita belajar pengelompokannya. Jadi pengelompokan parasit itu ada 3, berdasarkan dari filum protozoanya, berdasarkan filum dari cacing atau helminthes, dan berdasarkan filum dari arthropoda atau entomologi, ilmu yang mempelajarinya. Pengelompokan parasit protozoa, yaitu protozoa merupakan hewan bersel satu yang memiliki fungsi lengkap, yaitu memiliki alat reproduksi, pencernaan, pernafasan, ekskresi, dan lain-lain. Berdasarkan alat geraknya, dikelompokkan kembali menjadi rhizopoda atau bergerak dengan kaki semu, flagellata atau mastigopora bergerak dengan flagella, dan ciliata bergerak dengan cilia, dan kemudian sporozoa atau yang tidak memiliki alat gerak. Pengelompokan parasit cacing atau helminthes itu terbagi menjadi 2, platyhelminthes dan nemanthelminthes. Ini yang akan saya jelaskan secara umumnya saja ya. Platyhelminthes itu atau cacing pipi, nemanthelminthes itu cacing gelang. Platyhelminthes itu merupakan hemaprodit biseksual trematoda yang membutuhkan 2 hospes, yaitu hospes definitif atau manusia atau mamalia dan hospes perantara, yaitu siput atau ikan atau tumbuhan, dan cara menginfeksinya dengan cara peroral atau menembus kulit. Kalau nemanthelminthes atau cacing gelang atau cacing gilik yaitu bersifat uniseksual, tidak membutuhkan hospes perantara. Manusia adalah hospes definitifnya. Dan cara menginfeksinya yaitu dengan menelan telur atau larva yang kemudian menembus kulit, atau dengan cara gigitan serangga atau terhirup atau inhalasi. Kemudian pengelompokan parasit serangga atau arthropoda. Jadi serangga ini sangat mempengaruhi sekali ya dengan kesehatan manusia, karena dia bisa bertindak sebagai penular dan juga bisa menjadi sebagai penyebab langsung dari penyakit. Apa sih sebagai penular? Ya, sebagai penular penyakit. Jadi arthropoda ini dapat menularkan berbagai macam organisme penyebab penyakit, contohnya protozoa, cacing, bakteri, virus. Nah, kalau penyebab langsung penyakit dari arthropoda ini dapat menimbulkan misalnya kerusakan kulit yang tiba-tiba kita kebanyakan kehilangan darah dan alergi. Contohnya dari apa? Insekta. Helmintologi atau ilmu yang mempelajari tentang cacing tadi ya. Nah, ini terbagi ya. Ada nematoda usus dan nematoda jaringan. Nematoda ini juga sama cacing ya. Jadi nematoda usus itu diantaranya Ascaris lumbricoides, Oxyuris vermicularis, Trichinella spiralis, Trichuris trichiura, hookworm atau cacing tambang. Kemudian ada Strongyloides stercoralis, Toxocarakanis, Toxocaracati. Kalau nematoda jaringan yaitu diantaranya cacing-cacingnya yaitu Wuchereria brancofti, Brugia malayi, Brugia timori, Onchocerca volvulus, Dracunculus medinensis, Loa-loa, Manzonella ozardi. Nematoda usus dan nematoda jaringan kita akan bahas ya. Nematoda usus cara menginfeksinya yaitu secara langsung dengan modifikasi tipe langsung dan dengan bisa
penetrasi kulit. Secara langsung itu contohnya Oxyuris, Vermicularis, Trichuris, Trichura. Bagaimana cara menginfeksinya? Cara menginfeksinya yaitu cacing dewasa tanpa bermigrasi. Jadi si telurnya ini masuklah ke dalam tubuh, kembali ke dalam usus, dan kemudian menetas. Nah, kalau modifikasi tipe langsung, yaitu contohnya Ascaris lumbricoides, jadi telur cacing ini berembrio, masuk dalam intestinum, kemudian menetas menjadi larva, dan larvanya kemudian menembus dinding intestinum dan masuk ke dalam aliran darah, kemudian masuk ke dalam siklus paru-paru. Kalau penetrasi kulit, yaitu telurnya menetas di tanah, kemudian berkembang dari larva rhabditiform menjadi larva filariform. Kemudian menembus pori-pori kulit manusia, masuk ke pembuluh darah dan bisa masuk ke siklus paru yang tertelan yang kemudian masuk ke dalam usus. Nah, kalau nematode jaringan, contohnya yaitu Wuchereria brandkovti. Nama penyakitnya yaitu Wuchereriasis atau elephantiasis. Cara menginfeksinya dengan stadium infektif. Stadium infektif yaitu dapat masuk ke dalam manusia melalui beberapa cara, yaitu dengan kontaminasi makanan dan minuman, kontaminasi kulit atau selaput lendir, dengan gigitan serangga, misalnya nyamuk Anopheles. Dan dalam nematode jaringan ini mengalami dua periodisitas, malam dan siang. Kemudian trematoda. Trematoda ada di hati, usus, paru-paru, dan darah. Trematoda yang ada di hati yaitu Chlornochis sinensis, Opistorchis felineus, Opistorchis viverini, Fasciola hepatica. Trematoda dalam usus yaitu Fasciolopsis busci, Echinostomatidae, Heteropidae. Aduh, susah sekali. Trematoda paru-paru atau lung flux, Paragonimus westermani. Dan dalam darah contohnya Schistosoma japonicum, Schistosoma haemotobium, Schistosoma mansoni. Tadi kita bicara trematoda. Apa sih trematoda itu? Trematoda itu bagian dari platy helminthes atau cacing pipi, yaitu disebut juga dengan cacing daun ya. Dan trematoda yang masuk ke dalam darah, hospes definitifnya manusia, hospes perantaranya binatang. Siklus hidupnya bagaimana sih? Kalau untuk trematoda darah dan usus, bermula menjadi miracidium, menjadi sporokista, redia anak, redia induk, kemudian menjadi serkaria dan metaserkaria. Bentuk infektifnya yaitu metaserkaria atau yang menginfeksinya. Nah, kalau trematoda hati dan paru, siklus hidupnya dari miracidium menjadi sporokista 1 dan sporokista 2, kemudian menjadi serkaria. Bentuk infektifnya yaitu serkaria. Ya, udah begitu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman semuanya yang ingin mencari referensi tentang parasitologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.